Agar koloni semut terang-terang bisa berkembang biak dan produktif menghasilkan larva atau kroto yang banyak, penataan sarang toples koloni haruslah benar. Penataan toples yang salah mengakibatkan terhambatnya perkembangan koloni dan produksinya. Simak video ini sampai akhir, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abian, channel yang selalu memberikan informasi tentang semut terang-terang. Bagi Anda yang belum subscribe, kami persilahkan subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk apresiasi dan dukungan untuk channel ini agar semakin berkembang dan memberikan informasi yang berguna bagi Anda. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga kehidupan Anda selalu dalam keberkahan. Seperti yang Anda lihat dalam video ini, penataan toples berdempetan seperti ini mengakibatkan banyak semut terang-terang yang berada di sela-sela antara toples. Hal seperti ini mengakibatkan semut terang-terang justru tidak fokus di dalam sarangnya. Mereka banyak melakukan kegiatan di luar sarang, bahkan mereka membentuk sarang di antara toples ini. Semut-semut ini membuat sarang di luar toples bukan karena toples kosong yang disediakan sudah penuh semuanya. Hal seperti ini adalah naluri alamiah yang biasa terjadi pada semut terang-terang. Mereka suka menganyam bilik-bilik sarang di berbagai tempat, walaupun nantinya belum tentu mereka tinggali di kemudian hari. Jika semut terang-terang mau tinggal di sarang luar toples ini, memang di sini juga terdapat kroto atau larvanya. Akan tetapi, sarang yang berada di luar toples ini akan menyebabkan toples saling berkaitan, sehingga akan menyulitkan kita dalam mengambil toples ketika kita akan memanen kroto atau larva dari dalam toples. Jadi penataan toples yang terlalu berdekatan seperti ini mengakibatkan dua kerugian, yaitu tidak fokusnya semut terang-terang dalam bekerja dan akan menyulitkan kita nantinya dalam mengambil toples dari rak. Ada juga peternak yang menata toples dengan cara seperti ini. Toples disusun secara bertingkat. Ini nantinya setelah beberapa hari kemudian akan mengakibatkan hal yang sama, yaitu semut terang-terang membuat sarang di luar toples. Penataan toples koloni dengan cara berdempetan seperti ini boleh dilakukan dengan catatan ini hanya bersifat sementara. Dan tentunya Anda sudah siap dengan resiko seperti yang sudah kami sebutkan di depan tadi. Jika rak penangkaran Anda sudah penuh dengan toples koloni semut terang-terang, maka Anda harus membuatkan rak yang baru untuk menampung toples koloni ini. Dan jangan dipaksakan seperti video awal tadi. Baiklah, akan kami jelaskan jarak paling ideal antar toples koloni semut terang-terang ini. Jarak ideal antar toples koloni semut terang-terang ini minimal adalah 3 cm dan maksimal adalah 10 cm. Dengan jarak 3 cm antar toples koloni ini, semut terang-terang tidak bisa membuat sarang di luar toples. Jika jarak antar toples ini lebih dari 10 cm, artinya akan banyak ruangan kosong di dalam rak penangkaran sehingga tidak efisien. Kapasitas rak Anda tidak akan bisa maksimal. Lihatlah semut-semut ini bekerja fokus di dalam toples dan bukan di luar toples. Tentunya akan menunjang produktivitas dari semut terang-terang. Selain jarak antar toples koloni semut terang-terang, ada hal lain yang juga harus Anda perhatikan,
yaitu di mana Anda harus meletakkan toples ketika Anda masih memelihara koloni semut rangrang dalam jumlah yang sedikit. Sebagai contoh, rak ini berkapasitas sekitar 150 toples. Sementara koloni yang ada hanya berjumlah 19 toples. Jika seperti itu keadaannya, maka toples-toples koloni ini harus Anda letakkan di pinggir rak penangkaran. Ini bertujuan agar semut rangrang mengisi toples koloni secara merata di setiap sarangnya. Jika koloni masih sedikit dan ada toples yang diletakkan di tengah rak, biasanya semut akan berpindah dan lebih memilih toples di bagian pinggir rak. Ketika berada di luar sarang, semut rangrang memang cenderung lebih menyukai di pojok rak atau di bagian pinggir dari rak. Jadi ketika Anda meletakkan toples koloni ini di pinggir-pinggir rak, sama artinya dengan memudahkan semut rangrang untuk mengakses sarangnya. Ini akan berpengaruh sekali pada pemerataan penghuni sarang dan juga produksinya. Oke teman-teman, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa penataan toples koloni semut rangrang ini berpengaruh terhadap produksi semut rangrang. Jarak yang terlalu dekat mengakibatkan semut rangrang akan membuat sarang di luar toples. Dan ini juga akan menyulitkan kita ketika kita akan mengambil toples saat panen. Jarak ideal antar toples adalah 3 cm sampai 10 cm. Sekian video kali ini, dan saya ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, kami mohon untuk subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video menarik lainnya dari kami. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.